Berbicara masalah media online, bagaimana Bapak menanggapi media online Suara Garut yang dipimpin oleh Bapak Angga Kusuma Wijaya? Oke, itu kebetulan Anda juga harus tahu ya. Jadi selama ini yang disebut media itu boleh dibilang berita hangat itu kalau berbicara harian ya, harian. Tapi jangan salah, di HIPSI sendiri, karena di HIPSI ada Suara Garut itu kan online. Alhamdulillah itu mendapat tanggapan positif karena di mana ada kejadian langsung di situ, langsung langsung online, langsung bisa dibaca itu. Jadi sebuah informasi yang memang bisa langsung diinformasikan kepada masyarakat. Hanya ini kan yang namanya online itu tidak semua orang, jadi tergantung orang yang bisa membukanya kan itu. Saya sangat bangga punya anggota yang aktif di Suara Garut karena itu beritanya berita online yang memang setiap saat itu bisa ditayangkan begitu. Eh, dan selanjutnya Pak, ini menyangkut masalah profesi ya Pak. Hmm. Masalah profesi wartawan itu ada istilah, kan namanya wartawan itu setiap orang itu berhak untuk bertanya dan juga berhak untuk memberikan informasi selagi informasi bersifat positif. Ini mengenai masalah wartawan yang sekarang kan banyak masalah wartawan odong-odong atau yang dinamakan wartawan WTS. Ini bagaimana nih Pak sebenarnya nih Pak, Eh, menyikapinya? untuk menyikapi soal itu memang kita tidak munafik ya, tidak dipungkiri itu banyak oknum seperti yang Anda ketahui. Seringkali ada pemunculan pemberitaan oknum wartawan ditahan, berbenturan dengan hukum, kan itu. Nah, karena apa? Karena mereka lebih cenderung kepada pure yang hanya mengandalkan keberanian tanpa legalitas yang jelas begitu. Makanya kami selalu menyarankan kepada narasumber ketika kedatangan wartawan itu lihat dulu tugas fungsi wartawan seperti apa. Masa wartawan nanyanya saja tuh tidak nyambung, ujung-ujungnya dia itu berbicara materi kan itu, sementara legalitasnya juga tuh tidak ditanya. Makanya itu tergantung kepada pribadinya sebetulnya malam itu. Untuk selanjutnya Pak, ini mengenai Bapak selaku profesi wartawan, harapan apa Bapak selaku Saya wartawan? berharap rekan-rekan yang aktif di jurnalis bikin karya lah yang sekiranya itu bisa memberikan kontribusi kontribusi baik kepada negara, semata-mata mampu untuk mencerdaskan masyarakat dalam pembuatan berita itu. Terlepas berita yang berkaitan dengan kasus ya sosial, itu selamanya kan berita harus balance. Jadi berita itu bukan opini yang sekiranya nanti menyeret kepada fitnah, suudonan itu. Jadi boleh kasus, tapi jelas-jelas itu kasus yang bisa dipertanggungjawabkan dengan data yang akurat. Nah gitu, sehingga tidak ada delik aduan nantinya kan itu. Dan mereka juga akan salut ketika pemberitaan ini benar-benar ditayangkan secara profesional. Ini selama ini ya yang jadi bidikan itu dari kalangan pemerintah, baik pemerintah eksekutif atau legislatif. Ini tanggapan Bapak terhadap beliau-beliau ini ketika datang wartawan, ini gimana nih Pak nih? Jujur-jujur aja nih Pak nih Pak nih. Kalau berbicara gaya-gaya sikap pejabat itu kan gini, antara daerah yang satu dengan yang lain itu kan beda kultur dan karakter orang. Untuk di Garut saja, di Garut ini lebih cenderung pejabat itu kalau kedatangan wartawan yang form ya, eh, agak sedikit berani, dia nanggapi, tapi tanpa dilihat itu benar-benar legalitasnya atau enggak kan itu.
Sementara wartawan yang benar-benar menjalankan profesi sebagai jurnalis, karena purenya orang etika, pakai etika dalam hal bertanya dan sebagainya, sehingga dianggap pejabat ini orang lemah. Itu kadang-kadang termarginalkan. Itu hal yang biasa di Garut seperti itu dirasakan, sehingga muncul ada wartawan cendana lah, ada wartawan anu lah, kan itu seperti itu. Padahal sama sebetulnya itu dilindungi undang-undang. Kalau itu memang benar-benar wartawan yang jelas identitasnya, kan itu. Di dalam membangun kepemerintahan Pak, ini kan ada beberapa elemen ya, baik dari elemen kepemerintahan maupun elemen eksekutif dan legislatif, juga banyak OKP termasuk peran media nih Pak, peran media. Apakah peran media ini di kepemerintahan sangat mendukung nggak Pak? Ya jelas. Anda tahu nggak, Amerika itu maju, Amerika itu atas peran serta media kok. Karena Amerika menguasai media, ya, menguasai media Amerika itu, sampai Amerika itu mendapatkan julukan negara superpower, padahal perangnya juga kan kalah itu sama Vietnam. Makanya itu propaganda media itu sungguh sangat berpengaruh sebetulnya, kan itu. Itu aja. Seperti gini aja, Anda hari ini bicara, paling sekitar beberapa meter orang tahu, tapi ketika berbicara media, tajamnya tulisan itu bukan main. Makanya jangan diremehkan kepada para pemegang kekuasaan terhadap wartawan yang hanya tiap hari mencari dan memberikan informasi dengan secuil kertas dan tulisan, tapi itu sangat berdampak pengaruh sebetulnya itu. Oke Pak. Dan satu hal, wartawan dimanapun bertugas, jangan coba-coba, tidak ada yang berhak menghalang-halangi tugas wartawan, sekalipun presiden. Kenapa? Karena di belakang itu kan undang-undang, makanya kan itu. Tapi sebaliknya, kalau hanya mengandalkan mengatasnamakan wartawan tapi tidak jelas identitasnya, itu oknum, tangkap aja itu, jangan segan-segan. Apalagi kalau sudah berbicara meres, ya itu aja. Pak, paham Pak nggak? Paham. Iya, Bapak wartawan, boleh saya nanya ke Bapak? Oke Pak, terima kasih atas wawancaranya, mudah-mudahan. Saya sekarang nanya Bapak, Pak, boleh?